Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Arif Sadilah. Ini nomor telepon saya. Ini adalah saya membuat video ini untuk tes center PAMIFI. Saya diberikan dua soal di sini. Yang pertama tentang kubus, yang kedua tentang fungsi. Di dalamnya ada trigonometri. Di bawahnya cukup. Oke. Nah, yang pertama ini soalnya nomor 1. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H memiliki panjang rusuk 2 cm dan terdapat titik P dan Q. Kita gambar dulu deh. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk menuliskan kubus A, B, C, D, E, F, G, H ataupun bidang-bidang lain, misalkan segitiga ABC, maka usahakan selalu sama ya. Jadi ini ada peraturannya bahwa menuliskan titik-titik, menamai titik-titik pada bidang itu harus berlawanan arah jarum jam. Pertama jalan ke kanan, terus muter ke atas, kembali lagi. Dimulai dari depan. Jadi nanti tidak akan berbeda antara satu soal dengan soal yang lain, atau antara pembuat soal dengan kita yang menjawabnya. Jadi kita punya satu pemikiran yang sama. Nah, kemudian diketahui memiliki panjang rusuk 2, ya ini 2 semuanya panjangnya, dan terdapat titik P dan Q yang berturut-turut terletak di antara garis F. Nah, ini kalau tadi kita nulisnya nggak sama, maka letak titik P dan Q-nya juga nanti akan berbeda gitu. Ini ada titik P di antara garis F dan HG, berarti Q-nya yang antara HG. Kayak gitu. Ini kita hapus saja, menggambarnya nggak tepat. Nah, yang ini berikutnya ada Q, yang ini P. Jika theta adalah sudut antara bidang E, B, C, H, nah kita harus gambar dulu bidangnya. E, B, C, H, E, B, C, H. Ya, itu ada bidang E, B, C, H. Tuh. Ya, kayak gitu aja deh. E, B, C, H dengan bidang P, B, C, Q. P, B, C, Q. Nah, ini ada sudutnya nih. Ini kan kalau kita keluarin nih, memang ini ada sudutnya. Jika theta, nah, kita bisa keluarin nih, ada segitiga. Di sini kita bisa lihat ada segitiga EP B. Nah, ini ada segitiganya. Atau kalau dipanjangin ke sini, ini ada F juga nih di sini nih. Jadi kalau kita keluarin di sini ada ini ada E, ini ada P, anggap di sini. Ini ada B. Oh, salah. B-nya ini ada F dulu. Terus ini ada B. Nah, ini ke sini. Yang kita cari ini. Nah, ini ada theta di sini. Oke. Ini 90 derajat. Maka nilai dari, nah ini yang dicari nih. Sin 2 theta ditambah cos 2 theta. Nah, kita tulis dulu. Yang dicari biar nggak lupa, sin 2 theta ditambah cos 2 theta. Kita tahu bahwa sin 2 theta itu sama dengan berapa? Padahal kita cuma punya theta.
Berarti sin 2 tetanya bisa kita ganti jadi 2 sin theta cos theta, kan ada tuh rumusnya. Kemudian ada persamaan itu. Yang kedua ada cos 2 theta, itu bisa juga kita ganti jadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, atau bisa juga karena sin kuadrat theta itu kan ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa nanti ganti lagi jadi misalkan yang paling gampang mungkin cos kuadrat theta 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Nanti saya kasih tahu kenapa saya memilih ini. Nah, berikutnya kita diketahui ini nih. Kita kembali ke segitiga yang tadi. Diketahui ini P adalah titik tengah, maka E ke P itu 1, P ke F itu juga 1. Karena tadi dibilang panjang rusuknya EF itu 2 cm. Maka ini 1 cm, PF-nya juga 1 cm. F ke B juga 2 cm. Maka kita bisa tahu panjang PB adalah sama dengan akar, karena kita pakai Pythagoras saja, PF kuadrat ditambah FB kuadrat. Kenapa PB ini kan sisi miringnya, jadi dia tinggal penjumlahan dua sisi tegak lurusnya, PF kuadrat tambah FB kuadrat. PF kuadratnya adalah 1 kuadrat, FB kuadratnya, FB-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat. Maka ini jadi akar 5. PB sama dengan akar 5. Oke, ini akar 5. Nah, untuk EB ini dilihat, ini kan ada panjang di sini kalau kita perpanjang ya. Ini kan panjang rusuk ini A. E ke A itu 2, E ke B itu 2. Maka ini adalah diagonal sisi. Atau kalau mau ditulis ya tinggal bilang aja EB itu sama dengan rusuk dikali akar 2. Ini cara cepatnya. Kalau mau ya kita pakai Pythagoras lagi. Berarti jadi 2 akar 2. Berarti di sini 2 akar 2. Nah, kita udah punya ketiga sisinya, panjangnya. PB-nya 5, EB-nya 5, EB-nya akar 2, EP-nya sama dengan 1 cm. Ini semua cm ya. Sekarang kita tinggal cari tetanya berapa, atau sin theta atau cos tetanya. Masalahnya adalah ini bukan segitiga siku-siku. Jadi kita nggak bisa langsung pakai sin adalah depan dibagi miring, karena sisi miringnya juga nggak jelas. Even kita tahu, walaupun kita tahu sisi yang paling panjang adalah yang ini ya, yang 2 akar 2, tapi tetap kita nggak bisa pakai seperti itu, karena sinus itu dari depan per miring atau kosinus itu dari samping per miring adalah untuk posisi segitiga yang siku-siku. Karena itu untuk segitiga yang sebarang kita bisa pakai aturan sinus atau aturan kosinus. Aturan sin itu yang dari seper sin A, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Gitu. Tapi ini agak ribet karena kalau kita pakai ini yang sekarang ya, karena kita butuh minimal 2 sudut, salah satu sudut lainnya kalau kita mau nyari salah sudut yang lain, atau walaupun tiga-tiganya kita udah nemu nih, tapi kita bisa ambil kan cuma salah duanya ini. Ya kita butuh sudut yang lain, sedangkan kita juga nggak punya sudut yang lain. Jadi lebih baik kita pakai aturan kosinus. Aturan cos. Nah, di mana? Ini kita hapus saja. Kita udah menemukan aturan cos, di mana kita tahu ada sudut di depannya ini adalah jumlah kuadrat dari dua sisi penghempitnya.
dikalikan 2 kali 2 sisi penyempitnya juga. Nah, gini. Jadi kebalik. Kita pakai panjangnya aja dulu deh. Jadi EP kalau berdasarkan aturan kosinus adalah EP kuadrat adalah PB kuadrat ditambah EB kuadrat dikurangi 2 kali PB dikali EB dikalikan cos theta. Nah, nanti cos theta-nya kita bisa ketemu nih. Makanya saya pakai yang cos theta di sini. Jadi minimal kita bisa nemu salah satunya dulu. Walaupun di sini tetap aja ada sin theta, jadi ya nanti kita cari. Di yang sini ada sin theta, di sini ada lebih banyak cos theta-nya. Oke. Atau EP sama dengan, ya nggak usah deh, karena kan ini sisinya kita ketahui semua ya. 1 kuadrat sama dengan PB itu tadi yang akar 5. Akar 5 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat dikurangi 2 kali akar 5 kali 2 akar 2 kali cos theta. 1, 5 ditambah 2 akar 2 dikuadratin itu adalah 2 kali akar 2 kali 2 kali akar 2. Akar 2 kali 2 kali 2 4, akar 2 kali 2 kali akar 2 itu 2, jadi ini 8. Dikurangi 2 kali 2 4, akar 5 kali akar 2 itu adalah akar 10 cos theta. 5 tambah 8 adalah 13. Ini 1 min 4 akar 10 cos theta. Jadi 4 akar 10 cos theta adalah 13 kurangi 1, 12. Jadi cos theta adalah 12 per 4 akar 10. Jadi ini dicoret adalah 3 per akar 10. Oke. Nah, kita masih butuh sin theta. Maka kita buat lagi dari sini. Kita buat segitiga yang siku-siku. Karena tadi kan alasannya kita nggak bisa nyari cos theta atau sin theta karena bukan siku-siku. Tapi kalau kita bikin sebagai siku-siku, maka bisa. Kita tahu cos theta adalah samping per miring. Cos sami biasanya. Itu 3 per akar 10. Berarti kita tulis saja akar 10 di sini. Atau samping, kalau kita tulis theta di sini, maka samping yang ini 3. Nah, tinggal dicari sisi yang sebelah sini. X adalah akar 10 dikuadratkan dikurangi 3 kuadrat, gitu kan. Jadi akar 10 kurangi 9, 1. Akar 1 sama dengan 1 juga. Maka X sama dengan 1. Kalau X-nya 1, maka sin theta sama dengan depan per miring. Depan sudut ya adalah X atau 1 per miringnya akar 10. Udah selesai seperti ini, tinggal kita lanjutkan yang ini tadi. Kita tulis lagi ulang sin 2 theta sama dengan, langsung aja ya, plus cos 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta ditambah 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. 2 sin theta cos theta adalah 2 dikali 1 per akar 10. Tadi cos theta adalah ini 3 per akar 10 ditambah 2 kali 3 per akar 10 kuadrat dikurangi 1 sebentar. Hmm. 2 kali 3 6 kali 1 juga per akar 10 kali akar 10 10. Maka ini bisa dicoret jadi 3 per 5 ditambah 2 3 kuadrat 9 per
akar 10 kuadrat 10 juga, dikurangi 1. Ini 10 sama 2 kita coret aja. Jadi ini 1, ini 5. Satunya berubah jadi 5/5. Nah, kenapa saya ubah ke 5? Karena kita lihat pilihan jawabannya semuanya 1/5, 3/5, 4/5, 7/5, atau 9/5. Maka ini kita bisa ganti jadi 3/5 tambah 9/5 itu adalah 12/5 dikurangi 5/5 adalah 7/5. Itulah jawabannya. Jadi 3/5 tambah 9/5 dikurangi 5/5, jawabannya 7/5 adalah D. Oke. Nah, kalau udah, kita lanjut ke berikutnya, nomor 2. Nomor 2 tidak muat ternyata. Sebentar. Nah, ini nomor 2 soalnya. Diketahui fungsi X atau fx itu adalah tangan kuadrat X, akar, tangan X, ini akar pangkat 3, tangan X lagi, akar pangkat 4, tangan X lagi, akar pangkat 5, tangan X lagi, dan ada titik 3 di sini. Berarti dan seterusnya masih dilanjut terus. Nilai dari f aksen pi/4 adalah berapa? Dengan pilihan jawabannya E, 2E, E plus 2, 2E plus 1, atau E-2. Ini bilangan Euler. Sebetulnya ada angkanya, cuma ini dianggap seperti ini aja. Kita tahu pi/4 itu, kita cari yang gampang-gampangnya dulu ya, yang kita bisa kerjain. Pi/4 itu 180 dibagi 4, berarti 45 derajat. Berarti kita cari dari tangan semuanya ini f aksen ya, f aksen pi/4, jadi kita turunin dulu, baru kita masukin pi/4-nya. Oke? Nah, untuk diturunkan, ini kan sangat panjang sekali nih, bahkan ini tak berhingga. Berarti kita harus sederhanain dulu fungsinya. Kita tulis fx tadi tangan kuadrat X, akar tangan X, akar pangkat 3, tangan X lagi, akar pangkat 4, tangan X lagi, dan seterusnya. Gitu. Nah, tangan kuadrat X atau tangan X pangkat 2 ini, kita giniin aja deh biar nggak bingung. Itu bisa dibiarin di sini. Nah, yang sisanya kita buka nih satu-satu. Tangan X kita ubah bentuk akarnya. Ini paling luar adalah pangkat setengah. Kalau kita ingat bahwa akar itu adalah pangkat setengah. Kemudian kita masukin lagi tangan X lagi. Dari akar setengah ini ada akar 1/3. Kita ubah lagi jadi tangan X lagi. Itu ada akar 1/4. Nah, seterusnya ya. Berarti kalau kita tulis tangan X kuadrat adalah tangan X pangkat setengah dikali, ini yang paling luar nih, tangan X pangkat setengah, yang tengah, yang di dalamnya tangan X pangkat, nah ini pangkatnya setengah, dikali pangkat 1/3, gitu. Dikali lagi, tangan X pangkat setengah, pangkat 1/3, dikali 1/3, dikali 1/4, dan seterusnya. Tentu akan menyulitkan sekali ya kalau kita turunin langsung dari sini. Kita lanjutin lagi dulu. Kita tahu kalau perkalian pangkat, ada pangkat terus kita perkalikan, kayak misalkan A pangkat B dikali A pangkat C itu sama dengan A pangkat B tambah C. Itu.
Nah, kita bisa tulis di sini tangan X kuadrat. Yang ini nggak usah deh, kita lihat yang belakangnya aja. Berarti ini tangan X pangkat setengah ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/2 kali 3 kali 4. Ini saya iniin aja ya, kan 1/2 kali 1/3 itu 1/2 kali 3, kita sederhanain aja, dan seterusnya. Ini masih ditambah terus nih. Kalau ditambah terus kayak gini, berarti bisa dibilang ini adalah bentuk dari summary karena dijumlah, atau bentuk deret ya, bentuk deret yang A plus 1 ditambah A, ini kan A plus 2 gitu. Ini kan bisa kita tulis sebagai summaries atau deret ya, deret N gitu, dari N sama dengan A sampai tak berhingga misalkan, karena ini. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini, 2 tambah 3, 2 tambah 2, 1/2 ditambah 1/2 kali 3, 1/2 kali 3 kali 4. Berarti kita ubah nih, 1/2 kali 3 ditambah, 1/2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/2 kali 3 kali 4. Ini panjang ya nanti ya. Gimana kalau kita anggap ini sebenarnya ada 1/1 ya. Terus ini adalah 1 kali 2. Terus ini 1 kali 2 kali 3. Ini 1 kali 2 kali 3 kali 4, dan seterusnya. Bisa nggak kita anggap ini kan semua bilangan bisa dianggap n faktorial ya. Sigma 1/n faktorial. Faktorial kan gitu, 1 kali 2, 1 kali 2 kali 3, 1 kali 2 kali 3 kali 4, dan seterusnya. Bebas nih. Ini bisa n dimulai dari 1 sampai tak berhingga. Nah, Deret Taylor menyebutkan bahwa ada sigma dari n sama dengan 0 sampai tak berhingga dari 1/n faktorial. Itu nilainya adalah E. Ya. Itu nilainya adalah E. Oke. Nah, karena kita tahu ada nilai seperti ini, sebentar. Kita geser dikit bisa kali ini, biar tidak mengganggu jalannya acara. Nah, biar lurus tutup. Oh, nanti sananya ketutupan. Ya udahlah, segini aja. Nah, kita masuk ini. Udah segini, n faktorial itu adalah E. Padahal ini yang kita punya, tapi adalah setengah tambah 1/2 kali 3 tambah 1/2 kali 3 kali 4. 1 itu nggak masalah kan, ini kan sama, hasilnya sama. Tapi kita kalau E ini adalah n sama dengan 0, sedangkan yang kita ini dimulai dari 2, nggak bisa berarti. Jadi kita harus pakai penyesuaian lagi. Jadi E adalah, kan ini tadi, kita keluarin dari 0-nya. Jadi 1/0 faktorial ya, ditambah 1/1 faktorial ditambah 1/1 kali 2 gitu kan. Ini udah mulai nih, berarti sama kayak yang punya soal kita. Berarti kita bisa tulis nih, di sini adalah sigma n sama dengan 2 sampai tak berhingga dari 1/n faktorial. Karena E itu adalah sama dengan ini semua, kita lihat lagi 1/0 faktorial itu adalah 1. 0 faktorial hasilnya 1. 1 faktorial hasilnya juga 1. Ditambah ini tadi sampai tak berhingga 1/n faktorial. Ini sama dengan 2, berarti E sama dengan 2 ditambah sigma n sama dengan 2 sampai tak berhingga 1/n faktorial. Jadi kita bisa tulis bahwa
sigma n sama dengan 2 tak berhingga 1 per n faktorial adalah, ini dipindah ke sana, E dikurangi 2. Jadi, ini semua nanti kita bisa ganti jadi sama dengan, ini masih fx ya. Kita ganti warna nih, biar nggak bingung. Ini masih fx sama dengan tangan x kuadrat dikali tangan x pangkat sigma n sama dengan 2 sampai tak berhingga, karena ini sampai tak berhingga, dari 1 per n faktorial. Oke, nah fx-nya, jadi tadi kita ganti jadi tangan x kuadrat dikali tangan x pangkat e min 2. Oke, sama tadi dengan rumus yang sama, karena ini basisnya sama-sama tangan x, dan ini dikali, berarti pangkatnya dijumlah. Maka fx adalah tangan x dikali, dipangkatin 2 ditambah e dikurangi 2. Maka fx-nya adalah tangan x pangkat e. Gitu ya. Oke. Nah, belum selesai karena kita masih fx. Yang mau kita cari adalah maaf sebentar. F aksen pi per 4 sama dengan berapa? Untuk diulang lagi. Nah, untuk itu maka sebaiknya kita masukin lagi F aksen x itu adalah D dari tangan x pangkat E per dx. Itu kan. Sedangkan tangan x pangkat E itu tidak bisa kita langsung turunkan. Kita harus ubah tangan x-nya sebagai U. Kita pakai teorema chain, teorema rantai. Maka F aksen x kita ubah jadi du pangkat E per du dikali du per dx. Ya, du E pangkat E adalah E dikali U pangkat E min 1, karena dikurangi pangkatnya. Du per dx-nya kita ubah jadi D tangan x per dx. D tangan x, teman-teman tahu, adalah hasilnya berarti hasilnya secant kuadrat x. Ini E, ini diubah langsung tangan x pangkat E pangkat min 1 dikurangi 1 dikali secant x kuadrat. Ini udah F aksen x. Nah, terakhir F aksen, kita ubah dulu deh. F aksen x-nya itu E masih tangan x pangkat E dibagi 1, dikurangi 1 berarti dibagi tangan x dikali secant x kuadrat. Sekarang jadi F aksen pi per 4 seperti yang kita tahu. Yang ditanyakan tadi, E dari tangan pi per 4 pangkat E, terus ini adalah secant pi per 4 kuadrat per tangan pi per 4. Tangan pi per 4 itu tangan 45 tadi ya. 108 di awal kita udah cari 180 adalah pi per 4 itu 180 bagi 4 jadi 45 derajat. Tangan 45 derajat adalah 1. Secant 45 derajat adalah akar 2. Jadi ini adalah E dikali 1 pangkat E dikali akar 2 dikuadratkan dibagi 1. Atau kita nggak usah tulis, nggak apa-apa. E dikali 1 pangkat E, 1 pangkat E, 1 dikali dipangkatin berapapun hasilnya tetap 1. Akar 2 dikuadratin hasilnya 2. Jadi F aksen pi per 4 itu hasilnya adalah
2E. 2E adalah jawaban dari B. Oke, ya. Begitu dari saya, Muhammad Arif Sadillah. Saya di sini mendaftar sebagai tutor center, terutama di pembelajaran matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.